Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Lestari, NIM 192111053 dari Hukum Ekonomi Syariah kelas 4B Yayan Surakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Selama semester 4 dalam Hukum Perikatan Islam di Indonesia, saya mendapatkan materi berupa orientasi umum dan materi pengertian hukum perikatan Islam, alasan dihasilkan sumber-sumber hukum perikatan Islam. Yang kedua, pengertian unsur-unsur, rukun, dan syarat akad. Yang ketiga, bentuk perikatan akad pemberian kepercayaan dan penyelesaian sengketa. Yang berikutnya, bentuk perikatan akad pertukaran dan kerjasama. Berikutnya, bentuk perikatan pemberian kepercayaan. Yang berikutnya, pengelolaan akad. Lalu, kedudukan perikatan Islam dalam LKS, perbankan, dan peransuran syariah. Selanjutnya, tentang kedudukan HPI dalam LKS, pasar modal, reksadana syariah, dan Basyarnas. Selanjutnya, tentang tinjauan hukum perikatan Islam pada bisnis modern, kredit card, persaingan usaha. Sini saya akan menjelaskan tentang bank syariah. Bank syariah berdasarkan pada aturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme operasional dan manajemen perbankan Islam sesuai dengan yang telah ditetapkan sebagaimana bank konvensional, kecuali yang bertentangan dengan syariat Islam. Kegiatan usaha bank syariah antara lain diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Prinsip-prinsip dasar yang dipakai perbankan syariah adalah sistem ekonomi Islam. Hal yang paling menonjol dalam sistem ekonomi Islam adalah tidak mengenal konsep bunga, dan tidak kalah pentingnya adalah demi tujuan konversial, Islam tidak mengenal peminjaman uang, tetapi kemitraan atau kerjasama dan dengan prinsip bagi hasil. Sedang peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. Dalam produk Bank Islam, perikatan atau perjanjian terdiri dari prinsip sebagaimana: 1. Prinsip mudharabah, yaitu prinsip antara dua pihak di mana pihak pertama sebagai dana dan pihak kedua sebagai pengelola dana untuk mengolah sesuatu kegiatan ekonomi dalam menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh, sedangkan kerugian yang timbul adalah resiko pemilik dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa pengelola dana melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak amanah. Yang kedua, prinsip musyarakah, yaitu perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati. Musyarakah dapat bersifat tetap atau bersifat temporer dengan penurunan secara periodik atau sekaligus di akhir masa proyek. Yang ketiga, prinsip wadiyah, yaitu titipan di mana pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan. Dengan konsekuensi titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali di mana penitip dapat dikenakan biaya penitipan. Yang keempat, prinsip jual beli terdiri dari murabahah, yaitu dapat dilakukan secara tunai, bisa juga secara bayar tangguh dan atau bayar dengan ansuran. Yang kedua, salam, yaitu pembelian barang dengan pembayaran di muka dan barang diserahkan kemudian. Yang ketiga, istisna, yaitu pembelian barang melalui pesanan dan diperlukan proses untuk pembuatan sesuai dengan pemesanan. Yang kelima, jasa-jasa terdiri dari ijara, yaitu kegiatan penyewaan suatu barang dengan imbalan mendapatkan sewa. Yang kedua, wakola, yaitu pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua untuk urusan tertentu, di mana pihak kedua mendapat imbalan.
Yang ketiga, kafalah, yaitu pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua. Yang keempat, sraf, yaitu penukaran atau jual beli mata uang. Yang keenam, prinsip kebajikan, yaitu penerimaan atau penyaluran dana kebajikan dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan penyaluran dalam bentuk pinjaman untuk menolong golongan miskin tanpa minta imbalan kecuali pengembalian pokok hutang. Produk atau jasa perbankan Islam yang dalam prakteknya berbasis pada prinsip Islam yaitu giro, yaitu tabungan, deposito, rekening atau investasi bebas, rekening investasi tidak bebas penggunaan, piutang murabaha, investasi mudharabah, investasi musyarakah, investasi aset atau disewakan, pengadaan barang untuk dijual dipakai sendiri bank garansi, transfer, surat berharga, jual beli, falas.